menulis, yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis. Tapi ini pendapatnya Heavy Tiana Rosa ketika kami undang untuk membekali supaya kami termotivasi untuk menulis, kami dan rekan-rekan di Diklat waktu saya bertugas. Tapi kita lihat, yang pertama kita kiatnya itu harus berani menentukan tema. Tema apa yang akan kita tulis. Contohnya waktu saya tahun 2008 saya ditugaskan di Badan Narkotika Nasional. Tentunya tugas lain selain tugas-tugas rutin, ada tugas saya dikuliahkan. Begitu saya duduk di meja pertama di hari pertama, saya waktu itu tertarik untuk menulis Indonesia di mata mafia narkoba. Dan yang kedua, narkoba pembunuh karakter bangsa. Oh, ini saya tulis dan akhirnya terbit juga, menentukan tema. Kemudian dan sebaiknya menulis dalam hal yang kita kuasai. Kalau ingin mau menulis tentang masalah ketertarikan atau yang kita kuasai, adalah kita lebih merasa happy, tertarik, senang, enjoy dibandingkan menulis hal yang tidak kita kuasai, apalagi kita tidak minati. Kemudian setelah kita menentukan tema dan saya tertarik pada tema tertentu, maka berikutnya saya mengumpulkan bahan. Kemudian membuat outline. Ini kerangka ini normatif sekali membuat outline. Dan berikutnya tadi ini saya mengutip yang saya ulangi lagi, ternyata yang kiatnya itu hanya 3. Kalau saya mungkin menambahkan menjadi 4. Saya mengulangi lagi kiatnya menurut penulis Heavy Tiana Rosa. Dia itu kiat yang pertama adalah menulis, kiat yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis. Intinya kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk tidak menulis. Saya pernah mendengarkan pencerahan seorang senior, dia mengatakan, saya menulis disertasi selama 9 bulan, itu selesai sudah maju sampai ujian disertasi selama 9 bulan. Tetapi, dia mengatakan itu, tetapi selama 9 bulan itu, 1 hari 5 jam saya menulis, saya paksakan menulis 5 jam sehari sehingga 9 bulan selesai. Saya tahu yang disampaikan itu, tetapi ternyata ketika saya mempraktekkan, saya sering seminggu tidak menulis, 2 minggu berhenti, sehingga 2 tahun saya tidak selesai dengan dibandingkan yang 9 bulan tadi ketika saya menulis disertasi. Karena saya tidak mengikuti pengalaman dia, 9 bulan selesai tetapi sehari 5 jam. Heavy Tiana Rosa mengatakan, kiat menulis itu hanya menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Nah, kalau saya ingin menjadi penulis, tetapi saya tidak mulai menulis, bahkan saya tidak rutin, kontinu menuangkan dalam tulisan, jangan harap akan menjadi penulis. Bahkan menulis tugas akhir pun akan tersendat-sendat seperti yang saya alami. Yang saya alami ini memang ini benar-benar teorinya, pengalaman text knowledge-nya si penulis tadi memang menulis, dan menulis. Itu saja. Jadi caranya nanti kalau memang menulis dan menulis, tentu dia akan nyari tema pasti, dia akan mengumpulkan bahan pasti, dia akan membuat online itu udah pasti. Kalau tidak ya saat ini saya beritahu, kita harus menentukan tema yang kita senangi, yang kita ada ketertarikan, kemudian mengumpulkan bahan, membuat online, dan terus menulis dalam waktu apapun. Bahkan dalam tadi seorang profesor yang dia dalam 3 jam penerbangan menyelesaikan 1 artikel. Kemudian baru nanti membaca tulisan lagi, dibaca yang sudah ditulis, sampai ke, wah saya ingin mengirimkan ke penerbit. Nah kalau mengirimkan ke penerbit kan sudah diberikan informasi mengenai manajemen penerbitan. Bisa saya terbitkan sendiri, saya menghubungi penerbit, tapi ini saya terbitkan sendiri hanya dengan penerbitannya oleh si penerbit. Tapi dia bikin sendiri atau serahkan ke penerbit, nanti kita mendapatkan bonus royaltinya mulai percaya diri begitu ada yang sudah diterbitkan, percaya diri untuk semakin menulis. Jadi kiat menulis untuk kali ini saya tidak banyak menjelaskan, tetapi lebih baik
kita bincang-bincang dalam tanya jawab. Tapi kiatnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kiatnya kalau mengutip Helvi Tiana Rusa tadi hanya 3, menulis, dan menulis. Nah, saya memberikan contoh misalnya, menulis buku. Ini buku yang ini sedang dalam proses karena saya tinggal wawancara dengan para, sekarang ada 200-an lebih yang menunggu eksekusi mati, gembong narkotika dari luar negeri maupun dalam negeri, ada 200 orang. Saya ingin wawancara mereka tapi belum sempat ini. Buku yang pertama ini, Indonesia di Mata Mafia Narkoba. Mengapa contoh ini? Karena waktu saya tertarik Indonesia di Mata Mafia Narkoba ketika saya ketemu salah satu yang dia bukan dihukum mati, tapi dia cerita tertarik sekali dengan Indonesia. Maka, kalau gitu saya tuangkan Indonesia di Mata Mafia Narkoba. Ini sudah 80%. Kan saya tertarik dan saya pernah kuliah tentang narkotika dan saya pernah kerja di BNN 8 tahun. Saya tertarik. Saya tinggal wawancara dengan paling tidak ada perwakilan 10 orang lah. Sekarang di Nusa Kambangan misalnya seperti itu. Yang kedua, intelijen bisnis di masa krisis. Ini juga buku saya yang sedang saya tulis sudah, contohnya saya senang sekali, saya tertarik tentang bagaimana bisnis intelijen atau intelijen diterapkan dalam bisnis ketika Indonesia menghadapi krisis. Krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis budaya politik misalnya. Tapi kita perlu tetap bisnis di Indonesia, di negeri ini bisa eksis. Nah, maka saya tertarik, intelijen bisnis di masa krisis. Nah, kalau ini tadi contoh yang Kisi-Kisi Cinta di Alam Maya itu pernah saya dipaksa untuk menulis cerpen. Bisa juga ternyata, dia membayangkan sesuatu yang didramatisir kemudian dituangkan. Misalnya mau menulis, saya mau fiksi saja, Menara Cinta yang Terhempas. Itu gambarannya ini ngasal aja ini, nggak tahu sudah ada yang nulis atau belum. Tapi saat tadi malam ini bisa saya coba saya tuangkan. Jadi kalau misalnya Menara Cinta yang Terhempas ini buku fiksi, ini gagasannya misalnya kenapa Menara Cinta kuat, kelihatan, bisa dilihat, bisa diamati, bisa orang tahu bahwa sudah terjadi jalinan cinta, tapi kenapa terhempas? Ternyata ada kerapuhan dalam dua sejoli yang sedang bercinta sehingga dia bisa kandas. Itu contohnya. Jadi contoh kalau tulisan ilmiah berarti untuk yang pertama Indonesia di Mata Mafia Narkoba bisa ilmiah, bisa populer. Ilmiahnya kalau saya dengan penelitian dengan data-data yang ada, kemudian dengan wawancara dan sebagainya, dengan metode penelitian, maka bisa menjadi ilmiah. Intelijen bisnis di masa krisis bisa populer, bisa ilmiah, murni, tergantung pendekatannya dan penelitiannya. Kalau yang ketiga dan keempat ini fiksi, contoh fiksi. Jadi fiksi ini bisa diangkat di dalam sebuah skenario yang dituangkan di dalam tulisan. Kemudian kesimpulannya bahwa salah satu wahana untuk menuangkan gagasan atau ide, baik ilmiah maupun non-ilmiah, adalah melalui cara menulis buku. Kemudian siapapun dan dimanapun dalam kondisi pandemik, nah kondisi pandemik adalah kita, Anda, mereka siapapun bisa memanfaatkan peluang untuk mengambil aspek positifnya. Bisa banyak di rumah, kita work from home, bisa juga aktivitas keluar, jalan-jalan keluar kota, kemana bisa lebih dibatasi, ini variabel yang pandemik ini, kita manfaatkan untuk menulis. Dan kiatnya tadi sudah jelas, kiatnya adalah, yang simpel adalah kiatnya menulis, yang kedua menulis, dan ketiga menulis. Dengan menulis tadi, otomatis dia akan berkembang dengan pendekatan empiris. Nah, yang berikutnya diperlukan kiat menulis tadi dalam memanfaatkan masa pandemik, bahwa masa pandemik adalah masa yang kita semuanya harus ada statement bahwa kita harus hidup sehat, kita harus tetap optimis di tengah kekhawatiran atau di tengah pandemik yang orang yang normal ya ada kekhawatiran pasti, tapi tadi sudah disampaikan bahwa kita ada protokol kesehatan, dan dengan protokol kesehatan kita lebih banyak memanfaatkan posisi kita di dalam rumah, tidak pergi kemana-mana. Inilah dengan mulai kalau hari ini langsung mulai menulis, kita belum tahu pandemi COVID-19 selesai kapan, kita belum tahu, tapi kalau kita targetkan mulai hari ini, mulai nulis tanggal 24 September,
mau ilmiah atau fiksi